Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi azwaji wa ali baitil kiram. Summa jami'a abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa qaribin syuhada wa salihin wal awliya wal ulama wal amilin wal musannifin khususan sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa mu'allif kitab Arba'in an-Nawawiyah. Abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa ajdadina wa ajdadikum wa jaddatina wa jaddatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Para pemirsa IGTV dan channel YouTube BKPT IPNU IPPNU Universitas Yudharta Pasuruan rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengajian rutin Kurma Pesan BKPT IPNU IPPNU Universitas Yudharta Pasuruan untuk bersama-sama mengkaji beberapa hadis yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in an-Nawawiyah ini. Semoga apa yang akan kita laksanakan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, kemarin kami menyampaikan bahwa ada lafaz dari sebuah hadis, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini kemudian perlu digarisbawahi dan dititik beratkan sedikit. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya umat atau manusia banyak, lawijtama'at, itu ketika berkumpul, siapa yang berkumpul umat ini tadi, ala ayyan fa'uka, yang perkumpulannya ini adalah ingin memberikan manfaat umat tersebut kepada kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, maka ketahuilah bahwa itu tidak akan memberikan manfaat umat itu kepada kamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu laka, kecuali dengan sesuatu yang betul-betul telah Allah tetapkan sesuatu itu laka, kepada kamu. Wa ini jitama'at, dan ketika berkumpul, siapa yang berkumpul ini? Para umat, ala ayadurruka, yang mana perkumpulannya ini akan memberikan bahaya, ya, umat ini akan memberikan bahaya kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka, maka tidak akan membahayakan umat tersebut kepadamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu alaika, qad katabahu, yang benar-benar sudah ditulis, ditetapkan sesuatu itu oleh Allah, alaika, atas kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf,
sudah diangkat oleh Allah al-aqlam, beberapa kolam, wajaffatis suhuf, dan sudah dikeringkan oleh Allah beberapa suhuf lembaran. Rawahu Tirmidzi. Para pemirsa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan atau memberikan pengertian bahwa permohonan kita, permintaan pertolongan kita, ini semua adalah dari Allah. Semua tidak lepas dari apa yang sudah Allah tetapkan, apa yang sudah Allah takdirkan. Walaupun takdir yang ghairu mubram, ini masih bisa berubah dengan doaul muslim, doaul muslimin al mukhlisin. Tetapi pada prinsipnya segala hal yang ada pada makhluk ini sudah Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Sudah Allah pastikan segala sesuatunya. Maka sampai di sini diberi gambaran oleh Rasulullah, andai kata satu kaum, berarti kaum ini terdiri tidak hanya dari satu orang atau dua orang, namanya kaum berarti banyak orang. Ini kaum ini berencana memberikan manfaat, memberikan satu kemanfaatan kepada kita. Maka ketahuilah bahwa pada prinsipnya kemanfaatan yang diberikan oleh umat tersebut kepada kita itu bukan murni kemanfaatan umat tersebut kepada kita, melainkan itu adalah kemanfaatan Allah yang diberikan wasilahnya kepada umat tersebut, dan itu sudah menjadi ketetapan Allah. Artinya kemanfaatan yang datang kepada kita ini semuanya sebenarnya adalah kemanfaatan yang Allah berikan, hanya saja melalui para umat tersebut. Ini gambaran. Bukan berarti ketika banyak orang tadi itu memberikan manfaat kepada kita, ini adalah murni dari kemampuan kita, kudrah kita. Karena pada prinsipnya manusia, makhluk ini dhaif, kita ini lemah. Ya, tidak ada makhluk yang qadir, yang punya kuasa, yang punya kemampuan, hanya Allah yang punya itu. Maka di sini disebutkan andai kata semua orang atau umat sekalipun, tidak satu dua orang, umat sekalipun memberi manfaat, ketahuilah bahwa itu bukan karena kemampuan kita secara pribadi, tetapi Allah yang berkehendak membuat kita diberi manfaat, dan manfaat itu sebenarnya datang dari Allah, hanya wasilahnya pada orang-orang tadi. Sebaliknya, ketika umat ini ingin membahayakan, memberikan bahaya kepada kita, maka ketahuilah bahwa sebenarnya bahaya yang datang kepada kita tidak sekalipun bahaya itu sebenarnya datang dari umat, tapi memang Allah yang sudah menetapkan bahaya itu atas diri kita hanya melalui umat tersebut. Jadi bukan umat itu secara maksimal memberikan bahaya atau manfaat kepada kita, tapi pada prinsipnya Allah yang memberikan manfaat dan bahaya kepada kita, hanya kalau Allah menetapkan itu berlaku kepada kita. Nah, sekarang kita coba melihat kondisi yang terjadi di negeri kita. Ada wabah penyakit yang luar biasa, yang namanya corona. Mohon sekali lagi kita kembalinya kepada idza sta'anta wa idza sa'alta fas'al wasta'in billah. Baru setelah itu kita masuk pada lam yanfa'uka wa lam yadurruka syai'an illa ma qad kataballahu laka wa 'alaika. Ada corona. Jangan kemudian kalau kita tidak ditakdirkan oleh Allah untuk terkena virus tersebut, tidak mempunyai penyakit dan lain sebagainya, ya tidaklah. Walaupun kita ini kumpul dengan para PDP misalnya, kemudian kita tidak menjaga jarak dan lain sebagainya, itu namanya konyol, bukan meminta kepada Allah, tetapi mencari perkara dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Secara zahir sudah kelihatan. Dan nanti kalau sudah kena,
Katakanlah begini, kalau saya ditakdirkan tidak kena oleh Allah karena kita minta kepada Allah, ya tidak akan kena. Sekarang logika ini kita balik isti'anah dulu, kemudian doa atau soal kepada Allah dulu, baru setelah itu la yadurruka wa la yanfa'uka. Ya. Jadi kita harus berusaha dulu karena ada hukum kausal tadi. Bagaimana usahanya? Ya banyak hal. Jangan kemudian sudah saya minta tolong pada Allah saja. Saya yakin kalau Allah tidak menetapkan penyakit itu pada saya tidak akan sakit. Ibarat kata misalnya ada penyakit itu pas di depan saya tidak ditetapkan, dia tidak akan ke saya, dia akan lari ke orang lain. Nah, ini namanya konyol. Sekarang kita coba buat ibroh seperti ini, buat percontohan seperti ini. Ada batu yang sudah pas di atas kepala kita. Kemudian coba kita begini, saya yakin kalau Allah tidak menetapkan batu ini terkena kepala saya tidak perlu menghindar. Insya Allah tidak akan kena kepala saya. Ya teruskan saja, insya Allah bujur itu kepala ya. Kalau nggak benjol ya bendul besar itu ya, karena terlalu yakin bahwa Allah juga memberikan kasab kepada kita untuk secara rasio kita menggunakan akal. Oh ini sudah apa namanya, harus melalui sebuah proses ikhtiar juga. Nggak cukup hanya tawakal saja, ikhtiar. Harus ada perubahan diri dulu. Wa ja'ala likulli syai'in sababa tadi. La yughayyirullahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan sekali-kali merubah nasib sebuah kaum sampai kaum tersebut mau merubah keadaan dirinya dengan sendirinya. Artinya merubahnya kaum tersebut atas keadaannya dengan sendirinya ini adalah sebuah usaha memahami secara rasional bahwa kita selain diberi takdir oleh Allah, tapi kita juga berusaha untuk merubah. Tadi katakan ada takdir yang mubram, ada yang ghairu mubram, ada yang bisa dirubah dengan doa, ada yang tidak bisa dirubah, memang sudah dipastikan oleh Allah. Nah itu, maka jangan kemudian kita menganggap bahwa sudahlah, kalau ada apa namanya batu besar sebesar genggaman begini pas di atas kepala kita mau jatuh, ada gaya gravitasi ya, kita punya keyakinan Allah walaupun ada gaya gravitasi batunya pas di atas kepala kita seharusnya jatuh, kalau Allah tidak menetapkan batu itu jatuh ke kita pasti tidak akan jatuh kepada kita ya. Teruskan saja, insya Allah nggak lama kepalanya yang gembuk sudah itu ya. Nah ini kan nggak jelas ini ya, seperti itu. Dan ini semua yang kita lakukan memang betul-betul sudah ditetapkan oleh Allah sampai Allah mengatakan rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Itu sudah takdir Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisu hasan. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Para pemirsa IGTV dan channel YouTube yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah waktu juga yang memisahkan kita dan menetapkan kita untuk berpisah. Ini ketetapan Allah ini kan. Waktu ini ketetapan Allah. Walaupun sudah dirancang oleh manusia, tapi ini ketetapan Allah. Semoga sedikit yang Allah berikan, sedikit yang kami berikan pada kesempatan kali ini dengan iringan hidayah dari Allah akan menjadikan ilmu yang manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.